Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Mustafa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengajaran drama di SD. Halo adik-adik semua, perkenankanlah kelompok kami menyampaikan sedikit materi tentang seni teater. Susunan materi yang akan kita sampaikan pada kali ini yaitu terkait dengan pengertian seni teater dan teknik dasar akting teater yang meliputi olah tubuh, olah suara, dan olah rasa. Yang pertama yaitu pengertian seni teater. Teater berasal dari kata teatron atau berasal dari bahasa Yunani yang artinya tempat pertunjukan. Ada juga yang mengartikan gedung pertunjukan dan ada juga yang mengartikan panggung atau stage. Dalam arti luas, seni teater adalah segala tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Sedangkan arti sempitnya, teater yaitu kisah hidup manusia yang ditampilkan di atas pentas dan disaksikan oleh penonton. Media ungkap yang digunakan dalam seni teater yaitu percakapan, gerak, dan laku atau acting, dengan atau tanpa dekorasi, didasarkan pada konsep, naskah yang lengkap dengan diiringi ilustrasi musik, nyanyian maupun gerakan. Yang selanjutnya yaitu teknik dasar acting teater. Istilah acting memang sudah tidak asing. Acting adalah perwujudan peran sesuai dengan karakter secara fisik maupun psikis. Peran yang dimainkan oleh aktor harus sesuai tuntunan tokoh. Bila berlebihan bisa mengakibatkan overacting atau aktingnya berlebihan. Juga jangan sampai underacting, kekuatan aktingnya kurang. Agar akting yang ditampilkan baik, maka perlu melakukan latihan dengan disiplin dan tekun. Latihan akting teater meliputi olah tubuh, olah vokal, dan olah rasa. Untuk yang selanjutnya terkait dengan olah tubuh, olah vokal, dan olah rasa akan disampaikan oleh partner saya. Nah, materi selanjutnya adalah olah tubuh. Latihan olah tubuh adalah melakukan latihan dalam kondisi bugar, segar, dan menyenangkan. Buat semua latihan seperti permainan yang dilakukan dengan gembira, mulai dengan meregangkan seluruh persendian dan otot tubuh. Mulai dari bagian kepala sampai dengan bagian kaki, atau bisa dibalik dari kaki sampai kepala. Nah, olah tubuh ini dapat dilakukan dengan pemanasan, lari-lari kecil di tempat, atau lari memutar, membentuk lingkaran. Kemudian memutar kepala, memutar lengan tangan kanan dan kiri, memutar bahu, memutar pinggul, dan memutar lutut. Selain itu, masih banyak lagi pemanasan yang dapat dilakukan. Olah suara. Seorang pemain teater harus memiliki kemampuan mengolah suara yang baik. Suara merupakan faktor penting karena sebagai penyampai pesan kepada penonton. Penguasaan intonasi, diksi, artikulasi. Setiap kata yang diucapkan harus jelas dan wajar sesuai dengan tuntunan karakter tokoh yang diperankan. Seorang aktor perlu latihan olah suara dengan tahapan-tahapan tertentu. Latihan olah suara dapat dilakukan dengan mengucapkan vokal seperti A, I, U, E, dan O sesuai dengan bentuk mulut. Dalam latihan olah suara terutama yang berhubungan dengan membaca naskah atau puisi, perlu diperhatikan juga penekanan kata, jiwa kalimat, tempo, dan irama. Suara yang baik akan mampu mengekspresikan karakter tokoh yang dimainkan. Jenis suara setiap orang berbeda-beda, tetapi dalam teater dituntut untuk bisa menirukan suara sesuai tokoh yang diperankan. Berolah suara tidak hanya terbatas pada satu karakter saja. Misalnya, suara berat, suara ringan, halus, mendesak, berteriak, mengeluh, menangis, dan membentak saja. Akan tetapi berolah suara dalam teater lebih kompleks lagi. Seorang pemain juga dituntut untuk bisa menirukan dialek atau logat bicara. Harus benar dan tepat dalam membaca teks,
harus bisa menyanyi, dan harus pandai mengolah suara-suara alam. Semua kemampuan vokal itu memerlukan latihan yang keras dan disiplin yang tinggi karena akan bermanfaat ketika bermain teater kelak. Pengucapan kata dengan baik dan benar sesuai konteks sehingga setiap huruf, kata, dan kalimat yang diucapkan dapat didengar dan dimengerti dengan jelas oleh penonton. Hal ini akan memberi nilai tambah pada keberhasilan pementasan teater. Selanjutnya adalah olah rasa. Akting pada dasarnya menampilkan keindahan dan keterampilan seorang aktor dalam mewujudkan berbagai pikiran, emosi, perasaan, dan sosok peran yang sedang dimainkan sesuai dengan karakter. Untuk latihan olah rasa, seorang pemain teater meliputi berlatih konsentrasi, perasaan, dan emosi. Yang pertama yaitu latihan konsentrasi. Latihan konsentrasi adalah latihan memusatkan pikiran kita pada suatu objek sesuai dengan tujuan. Misalnya, pikiran fokus pada hafalan naskah, lawan main, dan pada permainan di atas panggung. Pikirannya tidak terbagi dengan berbagai hal yang lain. Baik, selanjutnya adalah latihan imajinasi. Latihan imajinasi ini adalah latihan mengolah daya khayal, seolah-olah itu terjadi saat ini dan sedang dirasakan. Latihan ini biasanya dilakukan sendiri ataupun berimajinasi bersama. Misalnya berimajinasi pergi berpetualang ke hutan belantara, mendaki puncak tinggi, dan menuruni jurang yang curam. Selanjutnya adalah latihan ingatan emosi. Latihan ini adalah latihan mengingat-ingat lagi berbagai emosi yang pernah kamu alami ataupun pernah melihat orang lain dengan emosinya, seperti melihat orang sedang sedih, gembira, marah, kecewa, ragu-ragu, putus asa, kegelian, lucu, tertawa terbahak-bahak, dan berbagai emosi lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya seni teater ini sangat bermanfaat bagi peserta didik SD. Manfaatnya adalah peserta didik lebih mudah menyerap masukan dan saran yang diberikan, serta imajinasinya lebih berkembang. Seni teater ini juga dapat mengatasi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, dan melalui pendidikan seni ini dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sambil bermain, sehingga nantinya peserta didik ini tidak merasa bosan saat mengikuti pelajaran. Baik, berikut tadi adalah pemaparan pembelajaran drama di SD mengenai seni teater dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat. Sekian pemaparan dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.